Partai Demokrat beberapa hari yang telah lalu memperingati hari ulang tahun ke-20. Terlihat Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Demokrat, kemudian anaknya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum, dan tidak ketinggalan adiknya Adi Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua Umum, serta diikuti oleh para kader, serta simpatisan mereka masing-masing memberi pernyataannya. Selamat ulang tahun ke-20 Partai Demokrat, terus berkontribusi untuk demokrasi dan kemajuan negeri. Dan Jokowi selaku Presiden dan berdiri di atas semua golongan tentu saja memberikan ucapan selamat kepada Partai Demokrat, disertai harapannya kepada partai oposisinya ini. Yang menarik adalah pernyataan yang bombastis dari SBY dan kedua anaknya tersebut. Menurut saya, ada pernyataan-pernyataan yang nampak absurd, offside, dan juga paradoks. Pasalnya, tentu saja kita semua sudah mengetahui bagaimana sepak terjang Partai Demokrat selama ini. Tapi sebelum kita menukik lebih dalam sesuai tema, mari sedikit kita mengingat mendung gelap yang pernah membayangi tanah air kita tercinta selama Partai Demokrat menjadi penguasa selama satu dasawarsa, sebelum pada akhirnya dicap partai pengkhianat oleh sebagian besar rakyat. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati menjadi calon presiden. Karena hal inilah Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono. Dan betul saja melihat drama kuras air mata SBY terlihat berseteru dengan Mega. Puncaknya ketika Taufik Kemas suami Mega, almarhum, menyebut SBY Jenderal Cengeng alias anak kecil. Bukannya terpuruk, malah sebaliknya mendapatkan simpati publik. SBY sangat lihai memainkan emosi publik. Singkat kata, ia mengundurkan diri sebagai menteri, memanfaatkan karakter bangsa kita yang cenderung berpihak kepada sosok yang dinarasikan sedang disakiti. SBY benar-benar memanfaatkan momen tersebut. Akhirnya, tampillah Susilo Bambang Yudhoyono di kancah perpolitikan tanah air. Dan ia makin dikenal setelah namanya disingkat menjadi SBY. Terlihat lebih easy listening dan fresh di telinga masyarakat. SBY tampil bak pahlawan membawa harapan akan perubahan. Di atas panggung dan mimbar-mimbar, SBY dengan cengkok gaya bahasanya yang khas diatur sedemikian rupa agar memberi kesan berwibawa dan berpolitik dengan santun. Pemilu 2004, SBY maju didampingi JK melawan Mega yang didampingi Kiai Haji Hashim Musadi, almarhum tokoh Nahdlatul Ulama. SBY JK akhirnya memenangkan pertarungan dan debutan Partai Demokrat dengan ikon SBY. Saat pemilu 2004 tersebut memperoleh suara nasional 7,45% atau nomor 5 dari 24 partai yang ikut meramaikan pesta demokrasi. Dan Demokrat terhitung menjadi salah satu partai yang lolos ke Senayan. Golkar menjadi pemuncak suara nasional, diikuti PDIP di urutan kedua. Jika berkaca pada munculnya SBY, memang tidak dapat dipungkiri bahwa sosok figur dalam sistem perpolitikan di Indonesia masih sangat kental. Selain SBY, Jokowi juga sosok yang terpilih karena karakternya yang kuat, tentu dengan latar belakang yang berbeda. Selama periode pertama pemerintahan SBY, terutama 2 tahun sebelum pemilu, ia terlihat sibuk memperkuat cengkeramannya untuk mengamankan kekuasaan. Di masa SBY lah ormas-ormas yang berhaluan intoleransi dan radikal tumbuh subur macam FPI dan HTI. Puncaknya HTI di tahun 2013 gelar rapat akbar di GBK dengan ratusan ribu orang dan disusul pada tahun 2015. Hanya karena ingin melanggengkan kekuasaan telah memelihara benalu negeri. Dan belakangan sangat merepotkan pemimpin selanjutnya, mengganggu jalannya roda pemerintahan dan mengoyak kebinekaan antar anak bangsa. Tapi karena saat itu SBY incumbent dan memiliki kekuasaan tertinggi, tentu namanya kian menjulang. Sedang figur yang lain tidak ada yang menonjol. Singkatnya, pada pemilu 2009 dengan diikuti 3 pasangan, SBY berpasangan dengan Budiono kembali mengandaskan ambisi Mega untuk yang kedua kali. Ya, saat itu Mega berpasangan dengan Prabowo. Pada pemilu 2009 inilah Partai Demokrat panen raya, memperoleh suara nasional sampai 20,85% sebagai pemuncak suara. Disusul Golkar dan PDIP yang di urutan ketiga. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
Demi meraih simpati saat pemilu tahun 2009, SBY sampai melahirkan bintang-bintang iklan terkenal di dalam kadernya sendiri. Saat itu Partai Demokrat seolah sedang mendengungkan perlawanan terhadap korupsi. Dalam iklan televisi, katakan tidak pada korupsi. Demokrat menampilkan sejumlah kadernya, termasuk Anas. Semua berkata lantang tidak. Pada iklan itu, Anas menggerakkan kedua tangannya seolah menangkis rayuan korupsi. Kata-kata dalam iklan itu pun cukup lugas, gelengkan kepala dan katakan tidak, abaikan rayuannya dan katakan tidak, terbilang cukup keren dan paten. Buktinya membuat sebagian besar rakyat Indonesia terpikat. Gelengkan kepala dan katakan tidak, tidak. Abaikan rayuannya dan katakan Tidak, tidak. Tutup telinga dan katakan Tidak, tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Dan rasanya perlu diketahui juga jika SBY adalah tipikal pemimpin yang sangat suka dipuji dan gila hormat. Contoh yang paling sederhana ketika dia merasa sangat pantas saat ditawari gelar doktor honoris causa, tidak akan ia tampik. Seolah dia telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia. Bandingkan dengan seorang Jokowi pribadi sederhana ini, tak terhitung banyaknya perguruan tinggi dalam dan luar negeri menawarkan gelar yang sama. Tapi apa kata Jokowi? Itu sebuah penghormatan dan amanah yang berat. Saya merasa belum pantas. Dan perlu diketahui Jokowi bahkan sampai menolak hingga 21 kali tawaran. Maka tidak mengherankan jika akhirnya Partai Demokrat mendapat hukuman dari rakyat Indonesia. Puncaknya pada tahun 2013 hingga 2014, Partai Demokrat terlihat sakit berat. Kader banyak yang digelandang aparat. Masa-masa mendekati lengsernya SBY, ikon mereka di Demokrat. Bahkan anaknya SBY, Ibas, sering disebut di persidangan. Disebut-sebut oleh Julianis, Nazarudin, Angelina, bahkan Anas. Ibas memang sakti mandraguna. Pangeran JKS itu sama sekali tidak tersentuh dan dihadirkan di persidangan. Hukuman rakyat itu dapat juga dipahami sebagai karma atas amanah yang telah disalahgunakan, termasuk proyek-proyek strategis di era SBY cukup banyak yang terbengkalai, menjadi bangkai. Tentu saja yang paling legendaris hingga sekarang, Wisma Atlet Hambalang. Dan bentuk karma itu semakin nyata ketika pada pemilu 2014, semula jawara dengan 20,85% suara nasional di tahun 2009, menjadi 10,19% suara nasional di tahun 2014. Kemudian karma rakyat kepada Demokrat berlanjut. Pada pemilu 2019, suara nasional kembali turun, yang semula 10,19% suara nasional menjadi 7,77% suara nasional di pemilu 2019. Dan puncak pimpinan Demokrat kini dipegang oleh AHY. Dalam pernyataan resminya SBY saat HUT ke-20 partainya, ia mengatakan optimis diketahui anaknya Agus kalau Demokrat pada pemilu tahun 2024 kembali berjaya. Tidak ada yang salah atas harapan SBY, tapi satu hal yang nampaknya ia lupa atau pura-pura kalau dosa Demokrat yang mengkhianati rakyat masih lekat dalam ingatan. Dan ini nampaknya menjadi karma yang terus berkelanjutan dan diwariskan ke anaknya. Pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Ketua Umum Demokrat, Benny Kaharman, dalam suatu kesempatan di depan awak media bercerita bahwa partainya pernah dihukum oleh rakyat sesudah pemilihan umum atau pemilu 2009, manakala internal partai banyak terjerat kasus korupsi. Hukuman tersebut, cerita Benny, terlihat dari perolehan kursi di parlemen yang menurun pada pemilu setelahnya. Padahal Benny mengatakan bahwa Demokrat menjadi pemenang pemilu 2009. Benny serasa lebih gentle mengakui partainya pernah dihukum rakyat Indonesia dari para elit Partai Demokrat lainnya yang cenderung tidak mengakui fakta yang ada, berusaha dan merasa baik-baik saja, padahal sebaliknya. Kisruh Demokrat dengan Muldoko oleh banyak pihak disebut bagian dari drama SBY, berkaca seperti yang terjadi di tahun 2004. Atau dengan kata lain, SBY berusaha memanfaatkan situasi tersebut dan menyeret Jokowi seolah pemerintah sedang menzalimi Demokrat. Tapi SBY dan Demokrat keliru, lawan yang dipilih bukanlah orang sembarangan. Jokowi menanggapinya dengan sangat santai. Dia tidak mudah terjebak dalam pusaran yang dimainkan. Dan balasan Jokowi pun sangat mengejutkan, mengundang partai koalisi ke istana dan hanya misalkan Demokrat dan PKS. Bahkan belakangan Demokrat menjadi beling setan serupa cacing kepanasan dan dipenuhi tanda tanya. Apa kiranya agenda-agenda besar yang tersirat dan tersembunyi dan akan dimainkan oleh Jokowi? Kita tunggu saja lebih lanjut permainan catur Jokowi yang tak terduga membuat lawan politik terkejut dan tanpa disadari bertekuk lutut. Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.
dan nyalakan lonceng notifikasinya.